Berbicara ya Bapa, kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu, saudara semua yang saya kasihi. Kita kembali ada di rumah Tuhan, ada di penghujung minggu di bulan ini saudara. Baik, kita akan dibantu firman Tuhan. Kita ambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 15 sampai ayat 21. Kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 15 sampai ayat 21. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdiri, kita menghormati pembacaan firman Tuhan. Saya mulai dari ayat yang ke-15. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah pada jalanmu ke padang gurun Damsyik. Sesampainya engkau di sana, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Siapa yang luput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu. Siapa yang luput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Elia pergi dari sana dan mendapati Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Elisa sendiri di belakang pasangan lembu yang ke-12. Ketika melintas di dekatnya, Elia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulang dahulu, dan ingatlah apa yang telah aku perbuat kepadamu. Elisa pun berbalik meninggalkan Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, lalu mereka makan. Sesudah itu ia berangkat mengikuti Elia dan melayani dia. Puji Tuhan. Silakan duduk. Yang berbahagia adalah orang yang memberi hatinya, waktunya, perhatiannya mendengar firman Tuhan dan mengubah hidupnya. Sering kasih bahwa firman Tuhan hari ini menceritakan bagaimana Elia sangat berputus asa. Dia baru saja melakukan perkara besar di mana dia bisa menurunkan api untuk membakar mezbah. Waktu itu musim kemarau, tidak ada hujan. Tuhan menghukum bangsa Israel dengan tidak ada hujan 3,5 tahun. Karena bangsa Israel berpaling kepada Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan kuasanya dengan menurunkan api membakar korban-korban yang ada di mezbah. Sekaligus juga dia membunuh nabi-nabi Baal dengan berani. Bayangkan seorang nabi dengan tangannya sendiri membunuh 50 nabi. Sangat berani ya. Bagaimana darahnya begitu berani menumpahkan darah 50 orang di penggal kepalanya. Itu Nabi Elia saudara. Dan Raja Ahab yang mendengar, Raja Israel mendengar bahwa nabi-nabi itu telah mati, sampai berita kepada istrinya yaitu Isabel. Saudara, setelah kerajaan Israel, bangsa Israel itu terpecah menjadi dua karena kesalahan mereka. Satu kerajaan utara, satu kerajaan selatan. Dan setelah pecah itu, raja-raja itu cenderung menyimpang dari Tuhan. Mereka mulai meninggalkan Tuhan. Apalagi juga Raja Ahab mengambil istri yang bukan anak Tuhan, penyembah berhala, yaitu Isabel. Dan dipengaruhi Raja Ahab, sehingga ikut dia mendirikan mezbah
mesbah bagi Baal. Itu sebabnya Tuhan menghukum negeri itu 3,5 tahun kemarau. Tidak ada air di mana-mana. Dan setelah Isabel tahu bahwa nabi-nabi andalan dia itu telah dibunuh oleh Elia, dia bertekad mau membunuh. Itu risiko daripada pelayan Tuhan yang jam. Dan secara manusia dia berusaha menyelamatkan diri, dan dia lari jauh pada gurun. Dan di sana dia mau mati saja. Pada masa kelaparan yang sangat panjang itu hampir tidak ada makanan. Tetapi dalam pelariannya Nabi Elia masih dipelihara Tuhan. Tuhan kirimkan burung gagak, bayangkan. Dalam begitu kesulitan, kemarau panjang, di mana-mana tidak ada makanan, tapi Tuhan kirimkan bukan dari manusia, melalui burung-burung gagak datang membawa makanan. Dia terus berjalan dalam kelaparannya. Dia juga dipelihara, diberi makan oleh seorang janda di Sarepta. Coba bayangkan, bukan orang kaya, bukan juga satu keluarga yang lengkap, tapi seorang ibu janda yang hampir mati, tidak ada lagi apa-apa. Tetapi Tuhan sanggup menggerakkan orang, rupanya untuk bisa menjadi murah hati, bukan menunggu kaya, saudara. Bukan menunggu kita punya. Tuhan sanggup menjamah, menyentuh hati yang terbuka, yang masih percaya masih ada mujizat, bahwa hidup kita ini bukan karena kita mampu mencari, tapi karena Tuhan mampu memberi kepada kita. Sehingga janda di Sarepta itu rela memberikan apa yang harus diberikan kepada Nabi Elia. Tetapi soal nyawa, seorang nabi sebesar Nabi Elia juga takut mati. Dia bersembunyi di gua, di padang gurun, di Berseba. Dalam ketakutannya dia menyendiri. Dan selanjutnya Tuhan mengejar dia. Elia, ngapain kau di sini? Kira-kira Tuhan bertanya, kamu ini sebenarnya siapa? Kenapa kamu sembunyi? Kamu kan seorang nabi. Seorang nabi itu memberitakan suara Tuhan kepada orang, apa yang akan terjadi, apa yang akan ditegur, apa yang akan diingatkan. Kenapa sembunyi? Kemarin kau sudah menunjukkan kuasa. Di mana korban itu bisa terbakar walau disirami air. Engkau telah menunjukkan kuasa, keberanian membunuh 50 nabi Baal. Sekarang di mana keberanianmu? Engkau lari, sembunyi. Mana panggilanmu? Kira-kira demikian. Dan pada waktu itu Nabi Elia sangat ketakutan. Di ayat-ayat sebelumnya dia hampir mau mati. Aku lebih bagus mati saja. Dalam perjalanannya ke Gunung Horeb untuk bersembunyi di padang gurun itu, malaikat Tuhan datang kepada dia. Ketika dia terletak ingin mati, datang malaikat Tuhan kepadanya. Makan ini. Jadi malaikat dikirimkan untuk membawa makanan. Makan ini sehingga dia menjadi kuat. Dalam keputusasaan, dalam pasal 19 ayat ini, di ayat yang keempat, kita baca sejenak. Tetapi ia sendiri pergi ke padang gurun sejauh 1 hari perjalanan. Ia tiba dan duduk di bawah sebuah pohon arar. Ia memohon supaya ia mati. Dia berdoa sama Tuhan. Seorang nabi besar itu, aduh Tuhan, cabutlah nyawaku, tolonglah. Saudara berani bilang sama Tuhan, Tuhan cabutlah nyawaku. Pasti saudara berdoa supaya panjang umur, sehat selalu, tambah rezeki dan sebagainya. Tapi Nabi Elia walaupun punya banyak kuasa, keberanian, dia masih berpikir begitu beratnya tantangan melayani Tuhan. Ancaman boleh datang. Dan dia berkata, cabutlah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku.
Dia membandingkan kehidupannya. Dibanding-bandingkan, nenek moyangku dulu begini. Rupanya aku banding-bandingkan, mereka masih lebih baik dari aku. Dan aku tidak ada istimewanya sehingga aku menjadi nabi. Kenapa harus aku dipakai untuk membunuh 50 orang nabi? Kenapa harus aku lakukan ini semua? Nyawa aku terancam. Kira-kira seperti itu. Tapi saudara, ternyata mengiring Tuhan, melayani Tuhan itu bukan karena kekuatan kita. Itu karena di backup oleh Tuhan. Bahwa ada satu jaminan dari Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan. Dan tidak ada jaminan kalau melayani Tuhan itu semua mulus. Tuhan sediakan, Tuhan kirim orang-orang yang baik. Tidak. Jadi dalam hidup ini saudara perlu kita ingat bahwa dalam mengiring Tuhan dan melayani Tuhan itu adalah karena Tuhan yang bekerja. Elia tidak bisa mengatakan ini karena kekuatanku. Dia harus menyadari bahwa dia dipanggil oleh Tuhan, benar-benar dia adalah seorang pelayan. Bukan menjadi orang yang untuk dipuji, diagungkan, dan menikmati berkat-berkat. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu di dalam panggilan untuk melayani Tuhan. Tuhan punya cara untuk menolong, memberikan kekuatan kepada kita dan memelihara kita. Dan pemeliharaan Tuhan tidak bisa kita andalkan seseorang atau sesuatu, tidak bisa. Tapi Tuhan tetap punya cara untuk menolongnya. Saudara, dalam bacaan ini dia diberi tugas. Jadi kau tidak boleh diam di gunung itu. Ngapain kau di situ? Keluar. Sekarang aku kasih tugas sama kau, dikatakannya. Saudara, dalam hidup ini ada waktunya, ada batasannya. Raja-raja di dunia itu diatur oleh Tuhan. Berapa lama dia akan ada dan siapa penggantinya. Bahwa generasi demi generasi diatur oleh Tuhan. Kerajaan negara, siapa pemimpin diatur oleh Tuhan. Gereja juga demikian. Pemimpin muncul, kemudian selesai, muncul yang baru. Demikian selanjutnya. Dan Tuhan mengawasi, memperhatikan semua. Demikian juga gereja dan kerajaan. Dan Tuhan melihat, wah, udah perlu diganti raja-raja. Dan juga tugas Elia sebagai nabi besar juga ada batasannya. Dia tidak bisa tetap ada. Tadi dia katakan, Tuhan aku mau mati saja. Sebenarnya Tuhan mau jawab. Sehingga Tuhan perintahkan kepadanya, kau keluar dari sini. Kau harus mengurapi. Harus, tidak boleh tidak. Engkau harus mengurapi. Pengurapan menjadi raja, pengurapan menjadi nabi itu datang dari Tuhan melalui hambanya, yaitu Elia. Artinya dia harus ambil minyak urapan dan meminyaki raja-raja yang baru. Ada raja yang harus diganti, Raja Aram. Bahasa yang dipakai oleh Tuhan Yesus semasa hidupnya di daerah Arabia sana, saudara, Palestina, itu bahasa Aramik. Yang dari bahasa Aramik muncul bahasa Arab, bangsa-bangsa Arab. Jadi bahasa di Palestina itu berdekatan bunyinya. Baik bahasa Ibrani, bahasa Arab, itu semua satu rumpun bahasa yang bisa mudah dimengerti oleh mereka yang tinggal di Palestina. Tata ibadahnya mirip-mirip. Bagaimana orang Yahudi dan tetangga yang menirunya berusaha, karena itu lingkungan mereka. Jadi rupanya Tuhan menyuruh dia mengurapi, mengganti raja-raja. Demikian juga Elisa. Nabi Elia tidak merasa jabatannya, kuasanya, urapannya itu menjadi miliknya pribadi. Semua yang ada pada kita, saudara, sementara. Kesehatan kita sementara. Keahlian kita sementara.
Semuanya bisa Tuhan ambil. Demikian juga jabatan. Jadi jangan ada merasa, oh aku lagi di atas sekarang, aku yang berkuasa, suka-suka, tidak bisa. Tuhan bisa ambil. Demikian juga raja-raja tadi dikatakan, engkau harus mengurapi. Dikatakan demikian ayat 15. Sesampainya engkau di sana, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Engkau juga, yang kedua, harus mengurapi Yehu cucu Nimsi menjadi raja atas Israel. Dan yang ketiga, dan Elisa bin Safat dan Abel Meholah menjadi nabi menggantikan engkau. Tadi kan dia katakan dalam harapan, Tuhan aku tidak lebih baik, aku lebih mati. Artinya stop, selesailah. Dan Tuhan tahu isi hati orang. Dan Tuhan langsung katakan, engkau urapi Elisa, orang yang begini menjadi nabi menggantikan engkau. Kalau saudara punya jabatan yang hebat, ya, saudara punya jabatan kedudukan gaji yang besar, dan tiba-tiba atasan lebih tinggi mengatakan, buat surat pengangkatan yang baru, kontrak yang baru, menjadi pemimpin perusahaan ini, namanya menggantikan engkau. Berani tepuk tangan? Mungkin saudara ketakutan. Apa salahku Tuhan? Tolonglah Tuhan, berpanjang lagi. Saudara, kalau Tuhan katakan hari ini selesai, mungkin kita akan berdoa, Tuhan tolonglah kasih banyak tanggung jawabku dan lain sebagainya. Tetapi Elia berani ambil minyak urapan. Dia pergi ke istana daerah Aram. Dia urapi, kau jadi raja menggantikan itu. Ayo, sejak saat itu urapan Tuhan ada padamu dan rakyat pasti mengikutimu. Kita ada urapan. Dan juga Yehu masih muda, cucu Nimsi, diurapinya dan orang mengikuti. Dan tibalah dia untuk mengunjungi Elisa. Dia pergi, oh anaknya si ini bin Safan daerah sana, itu anak orang kaya. Aku pergi dulu ke tempatnya. Dan ketika dia pergi, rupanya dia lihat Elisa sedang kerja keras. Seorang yang rajin, yang dengar-dengaran sama orang tuanya. Kaya boleh kaya, tetapi harta itu harta orang tuanya. Dia sedang membajak dengan karyawan-karyawan bapaknya yang lain. 12 pasang lembu. Kalau 12 berarti 24 ekor lembu. Punya lembu yang boleh dipakai untuk membajak sebanyak itu, tanda orang kaya. Itu baru yang diceritakan ketika di ladang yang satu, dan tidak tahu yang lain-lainnya masih ada di kandangnya. Tapi mau diceritakan adanya bagaimana Elisa itu orang yang taat kepada orang tua, yang rajin bekerja, itu yang dipilih oleh Tuhan. Mungkin dia orang biasa, tidak ada istimewanya, tetapi Tuhan melihat orang yang rajin, yang bekerja sungguh-sungguh, yang dipanggil oleh Tuhan. Kalau kita lihat murid-murid juga yang dipanggil oleh Tuhan, tidak ada yang nganggur yang dipanggil. Sebagai nelayan, berani mengharungi lautan badai, dipanggil. Demikian juga pemungut cukai, ada di rumah cukai, mau banyak gajinya, dipanggil, ikut aku, ikut. Dan tidak semua memang orang mau dipanggil Tuhan. Saudara mau dipanggil Tuhan untuk bekerja baginya? Ada juga orang yang tidak mau dipanggil. Musa ketika dipanggil Tuhan, dia bikin alasan, Tuhan, aku ini gak tahu bicara, ngomong pun aku agak celat, agak ganda. Aku ini introvert loh, gak berani tampil. Dan Tuhan bilang, siapa yang buat lidah? Buat lidah kita ini. Dia bilang, Tuhan, aku bisa ubah lidahmu menjadi berani, percaya diri, bisa berbicara. Siapapun kita, bagian
bagian tubuh kita ini Tuhan bisa pulihkan. Tanamkan di hati Tuhan yang ciptakan lidahku, Tuhan yang menciptakan lidah anakku, Dia akan berbicara. Tuhan akan bilang, siapa yang buat lidah? Yang bisa berbicara Tuhan. Ya. Tuhan melihat ada orang buta, Dia jamah. Bisa melihat yang lumpuh, Dia bisa lakukan. Jadi perlu kita semakin dekat sama Tuhan, semakin ada masalah, semakin percaya sama Tuhan. Amin. Itu kuncinya. Yunus. Jadi tidak semua gampang. Yunus, kau pergi dulu ke sana. Ini Ninive. Skerupu mau menghukum mereka muda. Waktunya memang mereka harus dihukum. Tapi aku masih berkemurahan. Tolong kau khotbah di sana penginjilan. Siapa tahu ini khotbah terakhir, mereka boleh bertobat. Yunus tidak mau. Ini panggilan. Ada yang tidak mau. Macam-macam alasan. Tapi kalau Tuhan memanggil, jangan coba-coba melawan. Dia diterpa oleh badai. Akhirnya dia pun pergi. Dan benar, dia bukan kekuatannya membuat jiwa-jiwa bertobat. Siapa yang membuat jiwa-jiwa bertobat, Bapak Ibu? Siapa? Tuhan. Kita hanya kerja saja. Kita lakukan saja. Dalam melayani Tuhan juga seperti itu. Kalau kita mau pikir-pikir, bagaimana kami melayani? Bagaimana kami mau membangun gereja? Saudara, yang kita lakukan adalah kita lakukan apa yang Tuhan perintahkan dan Tuhan menyediakan. Amin. Tuhan yang kirimkan, Tuhan yang menggerakkan, sebab semua adalah dalam kehendak Tuhan. Seperti itu saudara. Jadi Elia tidak bisa katakan, oh ini karena kekuatanku. Tidak. Dia tahu dia hanyalah hamba dan Tuhan sanggup kirimkan apa saja. Ketika kemarau begitu panjang, dia berkata kepada pembantunya, Tuhan sudah bilang akan datang hujan. Kau pergi dulu ke sana, lihat ke laut, apa ada tanda-tanda hujan. Sampai 7 kali. Tapi dia percaya akan suara Tuhan dalam hatinya. Mau hujan. Ke-7 kali dan ada setapak tangan di laut sana awan hitam. Berarti mau hujan. Jadi saudara, dalam hidup ini adalah yang perlu adalah ketaatan kita. Amin. Tuhan yang kirimkan. Tuhan sanggup gerakkan siapa saja. Yang Dia mau adalah kita lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Semua gereja dimanapun bukan karena hebatnya orang yang melayani, tetapi karena ada orang-orang yang mau bekerja bagi Tuhan. Seperti itu, ya. Jemaat-jemaat seperti itu kita mau dipakai, semua kita mau dipakai oleh Tuhan. Bukan karena seseorang, semua mau dipakai Tuhan. Dan Tuhan sanggup menggerakkan. Saudara pikir saudara bisa beribadah di sini karena hamba Tuhan gerak-gerakkan saudara? Tidak mungkin. Kalau bukan Tuhan yang bekerja di hati saudara, tidak mungkin saudara benar. Amin Bapak Ibu. Kekuatan itulah yang membuat kita tetap komitmen mengiring Tuhan saudara. Dan dia lihat anak muda itu, dia sedang mengiring di pasangan yang ke-12. Jadi ada 11 yang lain, berarti ada 11 orang. Setiap pasangan lembu itu ada 1 orang untuk menggerakkan. Jadi kalau sekali berjalan 24 ekor atau 12 pasang, itu pasti sangat luas ladang gandumnya yang sedang dibajak. Dan di yang ke-12 itu Elisa anak muda itu. Dan dia lihat, ini yang kampung Elia, kenapa kira-kira begini ya? Dia tahu itu nabi besar. Oh gini kisahnya, semua orang tahu dia hebat. Tapi tiba-tiba Elia melihat, oh ini yang disuruh Tuhan itu. Langsung dia buka jubahnya. Jubah itu tanda kuasa. Itu sebabnya dari dahulu gereja-gereja itu melayani dengan ada satu jubah. Ketika dia mau melayani dikasih, engkau jadi hamba Tuhan, ini jubahnya, dan lain sebagainya. Di situ ada kuasa. Tuhan Yesus juga melayani, dia pakai jubah sedemikian rupa. Ada kuasa. Dia lepas dulu jubahnya untuk memanggil
Setelah itu dia lempar langsung ke Elisa. Sadar dia. Itu jubah kudusnya dilemparkan sama aku. Berarti dia sedang manggil aku nih, ada apa? Langsung dia lari menjumpai. Ada apa? Om Elisa, ada apa? Dia terkejut. Dia diurapi menjadi raja di tempat itu. Kau ikut aku. Tidak dikatakan ikut Tuhan, ikut aku. Karena apa? Kita ini, saudara, dibimbing Tuhan melalui seseorang. Amin Bapak Ibu. Kalau saudara bekerja, atasan saudara itu dipakai Tuhan menjadi alat untuk mengawasi saudara, mengajar, membimbing saudara. Demikian dimanapun kita itu harus bisa mengerti kita sedang di mana, siapa atasan kita. Demikian. Dan dia mau taat. Terus dia bilang, Om Elia, kalau memang aku dipanggil Tuhan mau ikut Om Elia sebagai nabi pelayan Tuhan, izinkan aku dulu pamit sama bapakku, sama mamaku. Begitu dia hormat dan sayang kepada orang tuanya. Oh gak apa-apa, tapi ingat panggilannya. Pergilah sekarang. Dia pun pergilah ke rumahnya, jumpa bapaknya. Kemudian dia cium bapaknya. Dia peluk, Pak, aku ada panggilan Tuhan. Nabi Elia datang mengurapi aku. Ya Pak, kepalaku ini minyak urapan. Dia cium ibunya, dia peluk. Pertama dia cium bapaknya karena berkat pertama dari bapaknya, minta doa. Kemudian kepada ibunya, dan dilepaskanlah dia. Ya nak, gak apa-apa, biarlah yang mengerjakan ladang kita itu orang lain. Seperti itu. Dia pun datang menghampiri Nabi Elia. Om, bapakku, mamaku izinkan aku ikut engkau menjadi pekerja pembantumu, untuk membuktikan aku sungguh-sungguh mau melayani, mau belajar melayani dari engkau, guru besar. Aku tidak akan kembali lagi ke tempat ini. Tak sempat lagi jumpa orang tua. Diambil 2 ekor sapinya itu, lembunya. Panggil maknanya, ayo kita sembelih. Karena itu tanggung jawab dia. Di pasangan yang ke-12 itu tanggung jawab dia. Sekarang majikannya yaitu Elisa, tidak ada lagi, lembunya pun harus korban, disembelih. Dan kayu untuk membakar itu kayu bajak. Tanda tidak mungkin lagi dipakai, tidak ada lagi membajak ladang, tapi untuk melayani Tuhan. Dia bakar pakai kayu-kayu bajak itu dibakar. Dan setelah selesai makanan itu dibagi kepada pegawai-pegawai bapaknya. Makannya makan, siapa lagi bagi 2 ekor lembu besar. Dan selanjutnya dia mengikut Elia, saudara, mulai melayani Tuhan. Jadi poinnya adalah, kalau kita mau melayani Tuhan, 1, tidak 2 kali Tuhan memanggil, tidak selalu 2 kali. Tidak 2 kali jubah itu dilemparkan sama kita, ikut aku. Ada banyak orang Kristen mengeraskan hatinya, bertahun-tahun tidak mau ikut Tuhan, bahkan sampai akhir hidupnya tidak mau. Mungkin sudah berapa kali Tuhan beri panggilan, jubah dilemparkan. Jubah artinya panggilan melayani. Tapi ada juga orang lepaskan jubah itu, saudara, yang sudah dikasih. Hati-hati, saudara. Tetapi Elisa dengar-dengaran, tidak 2 kali datang, langsung dia putuskan ke yang lama dan mau melayani Tuhan. Dikatakan untuk menggantikan Nabi Elia, tetapi apakah langsung diganti? Oh tidak, butuh waktu training. Sudah didoakan, sudah diurapi, tapi pengetahuan hubungan dengan Tuhan perlu belajar dari yang senior, yaitu Nabi Elia. Cukup lama mengikutinya, kuasa itu belum turun kepada
Elisa baru hak untuk ikut belajar melayani. Kapan itu dapat saudara kuasa itu? Kuasa itu nanti baru didapat ketika Elia mau naik ke surga. Ya. Ketika Elia mau naik ke surga, baru datang urapan itu dikasih. 2 Raja-Raja pasal 2. Mari kita buka Alkitab kita. 2 Raja-Raja pasal 2. Saya baca ayat 9 sampai ayat yang ke-14. Saudara perhatikan Alkitab saudara. Sesampainya di seberang, Elia berkata kepada Elisa, mintalah apa yang dapat kulakukan untukmu sebelum aku diangkat dari hadapanmu. Udah tahu Elia dia mau diangkat ke surga. Tuhan sudah bisikkan kan beberapa waktu lalu. Udah aku bilang, kamu rapi, Elisa menggantikan. Selesai tugasmu, kau naik ke surga. Kira-kira demikian. Mintalah, baru itu dapat kuasa. Dia bilang kepada Elisa, rupanya Elisa sabar ikut Nabi Elia. Manapun, apa pengajarannya dia ikut. Kalau saudara mau maju, harus belajar sama yang lebih senior. Halo, amin. Jangan merasa udah lebih pintar, lebih tinggi pendidikan daripada atasan. Atasan walaupun pendidikannya mungkin tidak lebih tinggi dari saudara, tetapi dia punya pengalaman yang saudara tidak punya. Kita harus hormati. Kalau kita katakan, oh atasan saya masih muda baru ada kemarin, aku sudah lama bekerja. Jangan lupa saudara, ilmu yang dia punya lebih tinggi karena dia sudah punya pendidikan. Jadi artinya kita harus hargai siapapun atasan kita. Amin. Karena cara Tuhan mendidik orang adalah mau mendengar yang di atas dan tetap menempatkan diri kita adalah di bawahnya. Demikianlah Elisa terus mengikuti kemana bosnya. Dan tibalah waktunya Elia bilang, kau bagus melayani aku selama ini, benar-benaran. Dan dia bilanglah, mintalah apa yang dapat kulakukan untukmu sebelum aku diangkat dari hadapanmu. Jawab Elisa, penuh harap akan berkat. Kiranya aku mewarisi 2 bagian dari kuasa kenabianmu. Mewarisi 2 bagian. Bukan 1 bagian dia minta, 2 bagian. Amin. Amin. Kalau saudara minta sesuatu sama Tuhan, boleh saudara minta lebih 2 bagian. Boleh enggak? Lihat tadi, kasihlah 2 bagian. Dan Raja Nabi Elia menjawab dengan bijaksana. Kata Elia, engkau meminta hal yang sukar. Itu sukar. Secara manusia itu sukar. Secara manusia kita berpikir Tuhan tak mungkin ini aku dapat. Tak mungkin mujizat ini terjadi. Menurut medis begini, menurut orang-orang yang berpengalaman untuk kasus ini begini, tidak mungkin. Tapi walaupun Nabi Elia berkata, namun, ini pegang ayat ini sebagai anak Tuhan yang masih punya iman kepada Tuhan, yang tidak mau berputus asa, yang terus mau mengiring Tuhan, yang terus mau menyenangkan hati Tuhan, ada harapan. Tuhan menjawab doa-doa. Amin Bapak Ibu. Dan dia berkata, namun jika engkau dapat melihat aku diambil darimu. Kita harus buka mata hati kita untuk melihat Tuhan. Hal itu akan terjadi padamu, dan jika tidak engkau lihat, kau tidak mampu melihat aku naik ke surga, hal itu tidak akan terjadi. Tak akan dapat 2 bagian daripada urapan, daripada kuasa.
Jadi dia harus teguhkan imannya untuk bisa melihat kebaikan Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Sementara mereka berjalan terus sambil bercakap-cakap, tiba-tiba kereta berapi, kuda berapi datang dari surga. Tentara surga dengan keretanya berpacu dari surga, tanpa ada daratan yang diinjak. Kereta ada di awan-awan, kereta berapi dari surga datang menjemput Nabi Elia. Luar biasa. Padahal dia tadi katanya, aku mau mati, aku minta mati, aku tidak lebih baik. Inilah penghormatan kepada seorang Nabi Elia, karena dia setia melayani Tuhan dan berani untuk melayani Tuhan, memisahkan keduanya. Dan Elia naik ke surga dalam angin badai. Angin itulah yang membawa kereta berapi itu, dan duduklah di sana Elia menunggangi kereta berapi naik ke surga. Ketika Elisa melihat itu, berarti dia mampu melihat, karena Tuhan jelikan mata rohaninya. Ia berteriak, Bapakku, Bapakku. Dia berteriak kepada pemimpin dia, Om Elia, kereta Israel. Dia berteriak supaya kereta itu jangan terus pergi. Penunggang kudanya. Ada tentara surga membawa kuda itu. Elia ada di antara bangku yang ada pada kereta itu. Lalu ia tidak dapat melihatnya lagi, karena telah sampai ke surga. Ia pun merenggut pakaiannya. Pakaian siapa yang direnggut oleh Nabi Elisa? Pakaian dia. Dia tadi berteriak-teriak. Dia lepas jubahnya, pakaian dia sendiri. Hidupku yang lama harus aku koyak dan kubuang. Aku bisa melihat Nabi Elia naik ke surga. Tadi katanya, kalau bisa engkau melihat, engkau dapat bagian apa yang kau minta. Ya, koyak baju lama menjadi dua, artinya nggak mungkin dipakai lagi kalau sudah koyak. Jadi baju dua, nggak bisa dijahit lagi, nggak ada sompel, dibelah dua. Ini bajuku yang lama. Dan selanjutnya dia mengambil. Dalam ayat ini dikatakan, sesudah itu ia memungut jubah Elia yang telah terjatuh. Ayat 12. Sesudah itu, setelah dia koyak baju dia, jubahnya yang lama, ini bukan aku pakai lagi. Rupanya Elia sayang sama aku. Dilemparkan Elia. Sebelum dia sampai ke surga, dia lihat, wah, itu pekerjaanku itu yang setia sekian tahun, loyal, tidak macam-macam, tidak pernah mogok kerja, langsung dilemparkannya. Karena Elia tidak butuh lagi jubah dari surga, dia dapat jubah yang baru. Amin. Jubah kemuliaan. Ini jubah waktu di dunia ini. Ini yang tadinya diminta, ada urapan di sini. Sekarang urapan itu pindah sama pekerjaku yang setia, membantu dalam pelayanan. Lepaskan jubah ini. Wah, langsung dia pungut, senang sekali dapat rezeki. Mungkin jubah itu kumar dan berbau, tapi yang dia lihat adalah kuasa yang ada. Amin, Bapak Ibu. Langsung pungut. Ada di tanganku kuasa itu sekarang. Lalu kembali dan berdiri di tepi sungai Yordan. Tadi kan mau menyeberangi, mau pergi ke tempat Elia mau diangkat itu, Elia pakai jubahnya membelah sungai Yordan. Jalan kita berdua. Keren gak? Keren kan? Urapanku ya, Tuhan bekerja sama aku. Sungai Yordan terbelah, kita jalan berdua, jalan. Pasti bangga Elisa, amin. Bangga kan? Jalan bersama orang besar itu. Udah itu menyatu lagi air sungai Yordan. Dan akhirnya sesudah ia memungut jubah Elia yang telah terjatuh, lalu kembali dan berdiri tepi sungai Yordan, ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, memukulkannya ke atas air sambil berseru, di manakah Allah
Elia? Di mana Allah Elia, Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang membela Israel sampai sekarang? Di mana Allah Elia? Dia langsung pakai jubah itu. Di jubah ini ada kuasa. Ketika dipukulkannya ke atas air, air itu terbagi ke satu sisi dan ke sisi yang lain. Lalu menyeberanglah Elisa. Dia dapat urapannya 2 kali. Dapat karena setia. Karena setia. Jadi mari kita Bapak Ibu, panggilan Tuhan tidak 2 kali. Sekali melemparkan jubah, ambil. Dan dengan jubah itu ada mujizat. Ada mujizat, ada pertolongan. Tidak ada yang tidak bisa Tuhan kerjakan. Tidak ada. Apapun masalah saudara, masalah anak-anak, yakin Tuhan itu hidup. Tuhan itu ada. Dan bukan karena seseorang, tetapi karena Tuhan ada dalam hidupmu. Itu sebanyak yang dikatakan kepada Elisa. Kalau kau bisa lihat, kau dapat. Jadi saudara, pengalaman bertuhan itu adalah pribadi, bukan karena seseorang, bukan karena seorang pendeta, tapi pengalaman pribadi. Dekatkan diri sama Tuhan sehingga melihat rancangan Tuhan. Kalau engkau boleh melihat, engkau akan dapat. Jangan pernah tinggalkan Tuhan Bapak Ibu. Amin. Tak ada harapan. Siapa yang memberikan lidah? Satu kali juga Harun, Musa tidak berani untuk melayani. Apa di tanganku itu? Ya di tangan, ya tongkat aku kan udah tua Tuhan. Mesti pakai tongkat aku berjalan kemana-mana. Nah, di tongkatmu itu aku kasih kuasa. Hebat gak? Jadi saudara, biarpun kita ada kekurangan, tapi kalau Tuhan menyertai kita, kita jadi ada kelebihan. Jadi kelebihan itu datang dari Tuhan. Jangan hanya lihat kekurangan. Aku gak bisa ini Tuhan, aku takut ini, aku gak punya ini, aku diejek orang. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Tidak ada. Tidak ada. Tetaplah berharap, tetap sabar yang menghadapi situasi sesulit apapun. Walaupun pernah menyakiti hati Tuhan Elia, dia bilang aku mau mati saja, aku mau mati. Tapi itulah kemurahan hati Tuhan. Kadang-kadang saudara mungkin berkata, aku tak sanggup lagi Om. Udahlah Om, sampai sini lah ya, maaf ya. Karena mari kita lihat Tuhan. Mari kita lihat janji-janji Tuhan. Amin. Janji-janji itulah yang membuat kita tetap kuat dalam mengiring Tuhan. Masih ada jawaban untuk setiap permintaan. Elisa, dia merasa nggak ada hebatnya, tapi dia berani memohon, Om, kasihlah, kabulkan doa. Dan dia berkata, kalau engkau melihat. Jadi artinya dia yang menentukan, Elisa yang menentukan. Kau dapat melihat, dia berusaha untuk melihat. Kalau engkau lakukan ini, kau boleh melihat, kau akan dapat. Jadi mari kita mencari hadirat Tuhan. Amin. Situ kita dapat jawaban-jawaban doa. Di kaki Tuhan kita bisa mendapatkan jawaban-jawaban. Mari kita bangkit berdiri, kita mengaminkan firman Tuhan ini, bahwa Tuhan yang memanggil, Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang menolong kita. Tidak ada yang tidak layak di hadapan Tuhan. Asal kita mau, siapapun Tuhan bisa pakai menjadi berkat. Dan tidak ada doa yang terlalu kecil atau yang terlalu besar yang tidak mampu dijawab oleh Tuhan. Tuhan masih menjawab doa-doa kita sekarang. Satu pujian lama yang jarang kita nyanyikan. Meski tak layak diriku, tetapi karena darahmu dan karena kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Itu panggilan Tuhan bagi kita semua. Kita punya panggilan di hati kita masing-masing.